ini Iya. ramai nih kemarin, ini bisa dibilang sedikit menyerempet ke Agus juga, bisa menyerempet juga ke UMKM nih. Oke. Ini kemarin kan mediasi nih antara Agus dengan Novi, tetapi kita tanpa sadari juga terkejut dengan adanya kumpulan ibu-ibu UMKM ke sana. Oke. Ini kan abang sebagai apa ya, kuasa hukum dari UMKM nih, melihat ternyata gerakan ibu-ibu ini jauh lebih cepat nih mendatangi kemarin, yang diduga kemarin harusnya ada Bang Farhat tapi tidak datang. Ini gimana nih Bang? Ya, memang kalau saya sebagai kuasa hukumnya daripada Andi Rivaldi yang mewakili para teman-teman UMKM ini, saya tidak pernah memang memerintahkan mereka harus ke sana atau kemari ya. Tapi itu murni saya lihat ada kegalauan, kekacauan sosial yang dialami ya secara moral ya. Karena ada tadi kesakitan dalam pikiran dia sehingga dia melampaui untuk datang ke sana ya. Namanya juga para korban ya. Ya, lihat ya. Ya, apalagi ini orang-orang di bawah ekonomi yang bawah ya, ekonomi merendah. Nah, ini lalu kemudian ada uang mereka yang diduga tadi ditipu atau digelapkan atau di apa seperti itu. Jadi wajarlah kalau saya bilang mereka mendatangi. Tapi kan saya mintakan, saya harap begini loh. Siapa objek yang didatangi harus munculkan itikat niat yang baik ya untuk menyambut mereka. Apa susahnya bicara baik-baik? Ayolah. Ya, tidak semua persoalan hukum bisa diselesaikan di ranah itu. Tapi persoalan yang tadi sifatnya adalah persoalan yang bersifat tadi saling percaya, terus kemudian ada perselisihan di tengahnya, itu kan lebih baik diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jadi seperti itu ya. Jadi tunjukkan itikat baik aja lah masing-masing. Jadi demikian. Oke. Maaf, punten, mic-nya diputer Bang, itu agak pecah. Iya. Atau ulang aja deh. Nggak apa-apa, masih aman. Tanya ulang aja kalau begitu. Oke. Punten. Saya tanya, Bang, hadap kesini Bang. tanya ulang aja. Oke. Karena saya pakai. Iya. Oke. Nggak apa-apa, maaf, Ini ya. punten ya Bang. Tiap wawancara saya disuruh putar terus kan. Jadi berarti harus pegang pakai tangan kanan. Siap. Oke. Baik, punten Bang. Ini melihat kemarin nih ada di saat mediasi antara Agus dengan Novi, ada beberapa ibu-ibu UMKM yang rencananya di sana itu ingin bertemu dengan Bang Farhat. Langkah mereka bisa dibilang ini cukup mengagetkan begitu ya Bang. Ya. Ini Abang ngeliatnya gimana sih Bang? Saya melihat dari kacamata sosial ya. Sebentar dulu kacamata hukumnya ya. Saya lihat dari kacamata sosialnya itu hal yang wajar. Ya, karena berbelit-belitnya ya, tidak ada persoalan ini diselesaikan, tidak ada kejujuran yang muncul untuk mengklarifikasi sebenarnya dana itu di mana, maka itulah yang memicu ya para teman-teman UMKM ini mempergunakan ruang publik itu untuk datang ya, untuk datang mempertanyakan. Nah, seperti itu hal wajar. Tapi kalau dalam kacamata sosial, kacamata hukum, saya rasa juga itu hal yang wajar, namanya juga mendatangi ya, mendatangi silaturahim ya, walaupun tadi bergelombolan ya, tinggal kembali kepada itikat baik. Yang punya rumah aja mau terima apa enggak? Ya terima aja, kasih bahasa yang enak-enak, apa susahnya? Lo wong kita menghadapi orang yang katanya rakyat ini katanya tidak seperti profesionalnya, cara berpikirnya para advokat, apalagi dokter, apalagi profesor seperti itu kan. Nah, saya rasa yang harus menaungi ya para profesor atau para pemikir-pemikir ini untuk dapat menaungi orang-orang yang katanya orang-orang yang tingkat pemikirannya rendah. Jangan salahkan orang yang bodoh. Ya, justru kita harus yang pintar itu harus mendudukkan pikiran kita sejajar dengan mereka. Apa sih susahnya? Kalau jadi saya, orang yang didesak seperti itu, saya akan undang mereka. Saya undang mereka di tempat saya. Nggak perlu mereka ketok-ketok pintu saya. Jadi saya undang mereka, saya dudukkan, saya akan jelaskan, saya klarifikasi, lalu kemudian saya akan panggil pihak-pihak yang disebutkan oleh mereka. Contoh, Mr. Sanjay. Saya panggil, saya minta, ayo duduk bersama, supaya terang gitu loh. Jangan seperti
kita berbicara hari ini, wah ada api dalam sekam, lalu kemudian ada panas yang nggak ada apinya, ya, terus ada bulan yang nggak ada cahayanya, lalu kemudian kita bawa lampu, ya toh, di siang hari, lalu di malam hari nggak bawa lampu. Apa itu yang terjadi? Jadi seperti itu ya. Lalu Bang, melihat kemarin pertemuan antara Agus dengan Novi juga, dari pihak Agus pun tidak hadir, malah diwakilkan oleh mungkin beberapa bisa dibilang anak buah ya, atau mungkin yang mewakili Bang Farhat nih Bang, dalam kasus dalam kasus Agus dengan Novi ini. Melihatnya gimana sih Bang? Saya lihatnya ini sebagian daripada, saya bilang ini kan sudah ada penyakit ya, ada virus yang masuk di dalam pikiran si Agus ini kan. Nah makanya saya bilang yang mampu menyelesaikan ini kalau saja antara Novi dan Agus itu duduk secara islah, duduk secara musyawarah mufakat, duduk secara damai, memperhatikan rekam jejak mereka membangun rencana donasi ini dari awal. Kan mereka ini mempercayakan kepada yayasannya si Novi, gitu. Ya sudah, ngapain dipersoalkan? Ya, yang takutnya saya jangan sampai ada akar pikiran yang lebih melilit di ujungnya itu ketika ada angka dalam duit ini. Jadi udahlah, duduk Novi sama Agus juga selesai kok masalah ini. Kenapa mesti harus hadir para lawyer gitu? Ya, nah justru ini memperlebar persoalan tuh. Itu kalau dari saya. Oke, Bang, berarti dengan ketidakhadiran dari Bang Farhat, kan sebelumnya Bang Farhat bilang ingin duduk bareng dengan pihak Novi. Giliran sudah ada mediasi diajakin, tapi dia tidak hadir. Tanya komitmennya Farhat. Oke. Ya toh, kalau sudah berlisankan sesuatu ya harus dibuktikan dong. Artinya apa? Kalau memang tujuan tadi untuk menyelesaikan persoalan orang lain, ya nggak usah karena ada sentimen dengan siapa, lalu karena tidak mau ketemu siapa, ya fokus aja dalam penyelesaian persoalan perkara yang dipegang. Nggak usah kita lihat, kita harus begini loh ya, tolong kita hargai ya, para lawyer ini kan punya kedudukan hukum yang sesuai dengan kewenangan dia. Jadi jangan persoalan pribadi para lawyer lalu kemudian dibengkalaikan persoalan daripada kita punya klien. Ya sudahlah, seharusnya bagi saya harusnya Farhat hadir itu. Ya, supaya lebih cepat lebih baik. Jadi seperti itu. Bang, berkembang sekarang Farhat justru melaporkan polisi, dikit-dikit lapor, dikit-dikit pelapor. Gimana Abang lihat ulah Farhat? Kesini Bang. Kan seharusnya kan tadi Bang bilang, ya udah musyawarah selesai, tapi melaporan polisinya jadi banyak. Gimana ini Bang? Bagi saya, persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan akibat melapor. Tidak bisa. Ya. Melaporkan orang itu apabila wilayah musyawarahnya deadlock atau buntu. Tapi ini kok musyawarah belum ada, main lapor-lapor. Ini kan cara berpikir hukum itu nggak dapat. Inilah yang saya bilang tadi, kalau wilayah hukum ya atau pasal diterjemahkan pakai ruang akal kanan saja, tidak menggunakan akal kiri. Kalau bagi saya ya sudah, seharusnya nggak perlu bicara lapor melapor, sedikit-sedikit lapor. Kasihan APBN hilang, habis loh APBN kita nanti lapor, kertas polisi habis, ya toh, tenaga polisi terkuras, ya toh. Jadi uang jalan polisi yang dicucurkan APBN nanti lama-lama terugah gara-gara lapor yang nggak ada manfaatnya itu. Nggak usah lapor-lapor lah. Emang bisa menyelesaikan masalah melapor. Kalau soal melapor semua juga kita ini lawyer ya. Kita bisa, tapi ada pada titik yang benar. Kalau dianggap perlu baru melapor. Kalau tidak perlu untuk apa? Keberhasilan seorang lawyer, dia mampu menyelesaikan di luar peradilan. Bukan di dalam peradilan. Atau bukan di dalam ranah hukum. Jadi keberhasilan lawyer itu dia menyelesaikan di atas meja itu. Itu baru itu lawyer itu punya IQ yang tinggi. Jadi kalau semua persoalan diselesaikan di ranah hukum akibat tadi daripada proses pelaporan, lah siapa aja bisa. Ya. Dan hadirnya lawyer itu yang punya daya pikir intelektual dan profesional itu adalah dia menerjemahkan
perkara itu dapat selesai di luar wilayah persidangan atau di wilayah hukum. Oke. Itu saja. Bang, berbicara mengenai pelaporan, Bang. Yang melaporkan kan adalah kuasa hukum atau lawyer yang benar-benar mengerti tentang hukum, Bang. Nah, sementara dia lebih banyak melakukan pelaporan. Apakah bisa dibilang kredibilitasnya itu kurang nggak sih, Bang? Atau mungkin dipertanyakan. Atau mungkin dipertanyakan, Bang? Ya ya mungkin publik akan mempertanyakan itu. Ya. Ya, karena apa saya bilang tadi? Kalau dicermati saya katakan tadi bahwa kehadiran lawyer itu bukan tugas hanya untuk mewakili melapori, bukan, tapi untuk menyelesaikan, ya, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Loh, di dalam pengadilan aja ditawarkan dulu kok musyawarah mufakatnya sebelum mulai sidang, kan seperti itu. Jadi musyawarah mufakat harus diletakkan di atas hukum, harus diletakkan di atas moral kita yang paling tinggi. Jadi jangan berpikir sebentar-bentar menunggu salah orang, terpeleset orang lalu lapor. Itu kan ada satu kalimat yang mengatakan orang yang tidak berkembang pikirannya, berarti itulah orang yang bisa dijengkal itu pikirannya. Jadi seperti itu, ya. Terima kasih. Ya, Udah? Bentar enggak? Udah. Bentar enggak? Udah cukup. Udah ada. Nggak ada. Oke, aman. Oke. Aman. Cap. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang.